dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Sumatera Utara akan menjelaskan mengenai struktur sintaksis. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian sintaksis. Sintaksis adalah hubungan antar kata sebagai suatu ujaran. Dalam mempelajari struktur sintaksis, kita harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama, fungsi sintaksis terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, kategori terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Yang ketiga, peran terdiri atas pelaku, penerima, dan penderita. Secara umum, struktur sintaksis terdiri atas fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK, di mana fungsi ini belum terisi atau kita ibaratkan sebagai kotak kosong, maka perlunya diisi dengan kategori dan memiliki peran tertentu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh struktur sintaksis dalam kalimat nenek melirik kakek tadi pagi. Nenek dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek yang memiliki kategori sebagai nomina dan perannya sebagai pelaku. Kemudian pada kata melirik yang berfungsi sebagai predikat dan memiliki kategori sebagai verba dan berperan aktif. Kemudian pada kata kakek berfungsi sebagai objek dan memiliki kategori sebagai nomina yang memiliki peran sebagai penerima sasaran. Kemudian pada kata tadi pagi yang merupakan frasa memiliki fungsi sebagai keterangan dan berkategori sebagai nomina serta perannya sebagai waktu. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur sintaksis. Yang pertama, apakah di dalam struktur sintaksis harus berfungsi atau berpola SPOK? Kedua, apakah fungsi SPOK tadi haruslah selalu muncul dalam setiap kalimat? Nah, untuk jawabannya akan dijelaskan lebih lanjut. Pada kalimat nenek melirik kakek tadi pagi memiliki fungsi atau pola SPOK. Untuk contoh kedua, saya akan memberikan kalimat berupa tadi pagi nenek melirik kakek. Tadi pagi merupakan keterangan, nenek merupakan subjek, melirik merupakan predikat, dan kakek merupakan objek. Jadi pola atau fungsi dari kalimat tersebut yaitu KSPO. Dan untuk kalimat selanjutnya yaitu nenek tadi pagi melirik kakek. Nenek berfungsi sebagai subjek, tadi pagi berfungsi sebagai keterangan, dan melirik berfungsi sebagai predikat, dan kakek sebagai objek. Jadi dapat disimpulkan pola atau fungsi dalam struktur sintaksis tidak harus, dan ada beberapa pola lainnya seperti pada contoh sebelumnya yaitu KSPO dan SKPO yang merupakan struktur sintaksis juga. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apakah struktur sintaksis harus memiliki keempat fungsi tadi yaitu SPOK? Jawabannya tidak, karena minimal struktur sintaksis harus memiliki fungsi subjek dan predikat, dan untuk keterangan objek dan keterangan tidak harus dicantumkan.